Dasar tidak tahu untung. Albert memarahinya, memandangi kuku merahnya yang indah, dan memperingatkan, sudah kukatakan, ini niat baikku. Itu sangat mahal, kalau berani buang, akan kubunuh kamu. Kina meringkukkan lehernya dan berkata, aku tidak akan buang, tetapi aku juga tidak perlu. Kalaupun dia sendirian, juga tidak berani memakai piyama semacam itu, apalagi memakainya di depan Ezra. Kudengar ada seorang wanita yang dekati suamimu akhir-akhir ini. Tanya Albert dengan anggun, sambil setengah berbaring di kursi malas, jari-jarinya yang putih dan ramping melingkari rambutnya yang panjang. Kamu tahu dari mana? Tanya Kina terkejut, dia tidak pernah menceritakan masalah Ryuko pada Albert. Siapa aku? Aku punya jalur informasi aku. Albert tersenyum arogan, kemudian berkata dengan benci, tapi Kina, kamu benar-benar bodoh, biarkan suami sendiri direbut wanita itu di hadapan banyak orang. Sebagai sahabatmu, aku merasa malu. Jangan bilang aku sahabatmu. Kina terdiam sejenak, dan berkata, Ryuko sangat hebat, dirinya tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, ada hubungan lain antara Ryuko dan Ezra. Melihat dia tidak berbicara, Albert bertanya dengan nada menghina, kamu tidak terpukul karenaku kan? Tidak, aku sudah terlatih menjadi tidak terkalahkan di bawah pukulanmu selama bertahun-tahun. Jawab Kina dengan putus asa, Kina, ku beritahu kamu ya. Albert menggunakan nada serius dan menganalisis untuknya. Bukan karena aku tidak percaya dengan karakter dan kepribadian tuan muda, tetapi coba kamu pikirkan, kamu dan dia menikah kilat, perasaan kalian tidak dalam. Dan keluarga Sealer berteman dengan keluarga Okto. Ryuko adalah orang kedua yang bisa mendekati tuan muda. Kudengar wanita itu tidak gampangan, dengan kapasitas otakmu tidak mungkin bisa kalahkan dia. Tuan muda adalah orang yang membosankan dan tidak banyak bicara. Ada banyak ruang untuk melatih orang seperti ini menjadi suami yang setia. Kamu harus membakarnya dengan antusias dan mencairkan sikap dinginnya, mengerti? Ketika dia mengatakan ini, dia menghela nafas. Tapi kepribadian kamu konservatif, pendiam, dan pemalu, antara suami istri malu apaan. Perhatikan citra kamu, Albert, sekarang kamu bintang besar, jangan cakap kotor. Kina segera mengeluarkan sikap profesionalnya dan berkata seperti guru. Dia merasa Albert sangat hebat, meskipun jauh di Kyoto, bisa menebak Ryuko adalah orang yang kuat. Dia juga tahu Ryuko merebut pasangan dansanya di pesta ulang tahun, bahkan tahu keluarga Sealer dan keluarga Okto berteman. Begitu Albert diingatkan, ia segera mengambil postur yang elegan, dan terus menganalisis. Apa itu, rebut hati pria harus ambil perutnya dulu, kata-kata ini sudah ketinggalan zaman. Coba pikirkan dengan kekayaan tuan muda, ingin makan makanan lezat dari gunung, laut dan masakan rumahan manapun hanya perlu sebuah ucapan dengar. Dengarkan baik-baik, aku akan mengatakan poin penting. Setelah jeda, dia berdeham dan berkata, pantangan untuk pria 31 tahun seperti tuan muda, kalau ingin dapatkan hatinya, harus raih tubuh bagian bawahnya, mengerti? Tubuh bagian bawah, jadi, sebagai sahabat, aku mencoba yang terbaik mengirimi kamu piyama seksi dan celana dalam seksi, agar malam ini kamu dapat rayu dia dan taklukkan dia, mengerti? Mendengar kata-kata Albert, pipi Kina memerah, tidak mengerti. Dia tersipu malu dan berkata, Ezra bukan om-om, dia tidak tertarik dengan Nona Sealer. Minta dia kenakan piyama yang menyedihkan dan tipis untuk merayu Ezra, lebih baik bunuh dia. Piyama seksi, mengerti, ini adalah cinta antara suami dan istri. Kuberitahu kamu, pria itu makhluk visual. Kalau ada dua wanita berdiri di depannya, yang satu terbungkus rapat, dan yang satu lagi berpakaian seksi, laki-laki pasti akan memilih pilihan terakhir. Albert menepuk dahinya, menghela nafas dan dengan sengaja menuliskan catatan penting untuk merangsang Kina dan berkata, kalau aku pria, melihat Ryuko memakai piyama seksi berdiri di depan, pasti ingin langsung menindihnya. Ingat, ingin dapatkan hati pria, harus dapatkan bagian bawahnya. Kalau kamu bisa buat tuan muda jatuh cinta padamu, kelak dia akan membimbingmu,
wanita manapun bukan ancaman bagimu. Au, aku mau kerja dulu, pikirkan dengan baik, rayu dia, dan taklukkan dia, come on baby. Setelah telepon ditutup, Kina membereskan kotak dengan wajah merah, menyeret kakinya yang terluka ke depan lemari untuk menyembunyikan kotak itu. Bergumam pada dirinya, Albert, dasar gadis kotor, aku tidak akan pakai pakaian seperti ini untuk goda dia, berpikir sejenak, kalau dia adalah seorang pria, dan ada dua wanita berdiri di depannya, pasti yang memakai lebih sedikit lebih cenderung merangsang. Tidak, Kina menggelengkan kepalanya dengan takut, dia tidak boleh terpengaruh oleh kata-kata Albert. Setelah tenang, dia melompat keluar ruangan dengan satu kaki. Kenapa tidak panggil aku? Bagaimana kalau terjatuh? Ezra berdiri di pintu, melihat dia membuka pintu, yang membuatnya mengerutkan kening. Aku pikir kamu sudah turun, kata Kina pelan, melirik wajahnya yang dingin dan tampan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkan niatnya. Ayo makan. Setelah itu, dia membungkuk dan menggendongnya. Art, teriak Kina, buru-buru berkata, turunkan aku, papa aku saja. Dia belum terbiasa pria ini menggendongnya ke sana kemari. Selain itu, ada begitu banyak orang dan pelayan di keluarga Okto yang menonton. Terlalu buang waktu. Terlepas dari keberatannya, dia dengan arogan memeluknya ke bawah. Kepala pelayan melihat keduanya turun, berdiri di samping sambil tersenyum. Hubungan tuan muda kedua dan nyonya muda kedua sangat baik. Tuan muda kedua yang berdarah keras bertemu dengan nyonya muda kedua berubah menjadi lembut. Itu karena, kakak iparku adalah pelatih binatang tingkat atas, memiliki keterampilan melatih suami. Vito menyipitkan mata, tertawa keras sambil menepuk bahu kepala pelayan. Tuan muda ketiga, kapan menikahi nyonya muda ketiga pelatih hewan? Tanya kepala pelayan sambil tersenyum. Dia sudah bekerja di keluarga Okto selama puluhan tahun, menyaksikan tuan muda ketiga dan tuan muda kedua tumbuh dewasa, bahkan menganggap kedua tuan muda ini sebagai kerabat. Pernikahan tuan muda kedua telah selesai, dan tuan muda ketiga yang memberontak dan sulit diatur secara alami membuat kepala pelayan mengkhawatirkannya menikah. Kepala pelayan, lelucon apa yang kamu buat, aku tidak gila? Vito menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh ekspresi panik. Vito merupakan orang yang tidak ingin menikah. Jika tuan muda ketiga tidak menikah, kedepannya akan merasa sangat kesepian setelah berusia tua. Jika tuan muda ketiga menikah, bahkan jika tidak melahirkan anak, kedepannya juga akan memiliki pendamping saat menjadi tua. Kepala pelayan berkata dengan tulus. Vito mengerutkan sudut mulutnya, dan tidak setuju dengan perkataan kepala pelayan. Emang kenapa kalau kesepian? Vito tidak pernah tahu. Di dalam komunitas uang yang nyata ini, selama mempunyai uang, tidak peduli berapa usiamu, bahkan sudah berusia 80 tahun juga bisa dianggap hanya 18 tahun. Vito merangkul bahu kepala pelayan, kemudian bertanya sambil tersenyum jahat, pengurus rumah tangga, apakah kamu tahu kenapa aku terus bersedia untuk memperlakukan abang keduaku dengan baik? Terutama setelah abang keduaku menikah dengan kakak ipar kedua. Hubungan kalian sudah baik sejak kecil, tuan muda kedua merupakan abangmu, sekarang tuan muda kedua sudah menikah, tuan muda ketiga merasa senang untuk tuan muda kedua, tentu saja akan semakin baik kepada tuan muda kedua dan nyonya muda kedua. Kepala pelayan menjawab dengan benar. Setelah mendengar kepala pelayan membicarakan dirinya sendiri menjadi seseorang yang baik, Vito hanya merasa wajahnya penuh dengan garis hitam. Kepala pelayan, ada pepatah yang mengatakan bahwa masalah uang harus diselesaikan bahkan di antara saudara-saudara, apalagi aku merupakan seorang pengusaha yang sangat sukses, seorang pengusaha yang jahat dan selalu sukses dalam setiap usaha. Vito berkata sambil tersenyum misterius. Bahkan jika kondisi abang kedua yang seperti itu, aku juga tidak pernah mengkhawatirkan bahwa abang kedua tidak akan mendapatkan istri. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kamu akan melihat muka ibu mertua saat muda, tapi kamu akan melihat muka istrimu saat tua. Niat aku hampir sama dengan prinsip seperti ini.
Sekarang aku masih muda, semakin baik pada abang kedua dan kakak ipar kedua, kedepannya setelah mereka melahirkan anak dan setelah tua, mereka juga akan mengingat masalah lalu dan memberikan dukungan untukku, bagaimana mungkin aku akan merasa kesepian. Kalau tidak aku juga bisa mengadopsi beberapa anak. Setelah mendengarkan ini, kepala pelayan membelalakkan mata. Tuan muda ketiga, terlalu bermuka dua, pemikirannya sangat dalam hingga membuat orang merasa marah. Benar-benar egois dan tidak memberi kelonggaran untuk kebutuhan kerabat, bahkan tuan muda kedua, abang keduanya pun diperhitungkan. Seperti dugaan, ini sangat masuk akal bagi KRC Internasional yang semakin kuat dari hari ke hari di tangan tuan muda ketiga. Setelah melihat pelayan berturut-turut berjalan keluar dari dapur dengan membawa makanan, kemudian berjalan menuju ruang makan, Vito menahan senyuman dan menepuk bahu kepala pelayan yang tercengang. Vito berjalan ke ruang makan dengan mengambil langkah yang stabil. Hatinya berpikir, pengurus rumah tangga benar-benar sangat mudah ditipu. Di atas meja Kalenia perlahan-lahan berkata sambil tersenyum, "Kina, beberapa hari kemudian, tuan muda ketiga akan mengambil kembali gambar desain gaun pengantin dan gaun upacara. Setelah kamu dan tuan muda kedua memilih model yang kalian suka, kalian menyerahkannya kepada tuan muda ketiga, biar tuan muda ketiga mengambilnya kepada desainer untuk dibuat." Awalnya pernikahan tuan muda kedua berencana untuk diselenggarakan dengan besar, tapi karena masalah tentang mengalami luka tembak kemarin, setelah melakukan diskusi, akhirnya memutuskan bahwa pernikahan diselenggarakan dengan berprofil rendah tetapi besar, tentu saja juga tidak akan mengundang wartawan untuk melakukan siaran langsung. Kemudian gaun pengantin dan gaun upacara, serta cincin kawin, perhiasan, dan sebagainya malah didesain secara pribadi oleh kepala desainer KRC Internasional. Kina mengangkat kepalanya dan melihat Nyonya Okto. Kina seketika tidak bisa tanggap, tapi Ezra sudah membantunya untuk berkata, "Kami sudah tahu, Bu." "Baguslah kalau begitu, kalian tidak perlu mengkhawatirkan masalah tentang pernikahan. Pada saat itu, kalian hanya bertanggung jawab untuk hadir saja." Kalenia mengangguk dengan puas. Masalah yang berkaitan dengan kartu undangan pernikahan dan dekorasi tempat pernikahan, saat waktunya tiba, kami juga akan menunjukkan bentuknya kepada kalian untuk dipilih. Kalau begitu, terima kasih ayah, ibu dan juga paman, saat waktunya tiba, kami juga harus merepotkan kakek, terima kasih. Kina berkata sambil tersenyum dengan tulus. Keluarga Okto tidak seperti keluarga kaya lainnya yang terlalu rumit dan penuh dengan aturan. Semuanya menghargai mereka. Sebuah keluarga besar seperti ini membuat Kina merasa sangat nyaman dan santai. Hati muncul perasaan yang aneh. Kina menoleh dan melihat ke arah pria yang ada di sampingnya, kemudian menyadari bahwa pria itu sedang melihat dirinya sendiri. Kali ini, Kina menahan rasa malu dan bertatapan dengan matanya, kemudian memberinya senyuman yang cerah dan hangat. Albert mengatakan bahwa Kina pasti akan menggunakan semua keberuntungan hidupnya, sehingga baru bisa bertemu dengan Ezra. Setelah makan malam, Kina seperti biasanya menemani orang tuanya di rumah, kemudian menemani Kalenia untuk mengobrol sambil menonton TV. Hingga waktu pukul 9 lebih, 2 episode drama sudah selesai disiarkan. Kalenia segera menelepon putranya untuk memeluk Kina kembali ke kamar. Kina merasa bahwa dirinya sendiri benar-benar diperlakukan seperti putri di keluarga Okto. Memiliki seorang ibu mertua yang baik dan ramah, seorang ayah mertua yang tidak memedulikan urusan keluarga, kemudian juga suami yang mulia dan tampan. Adik ipar yang memikul tanggung jawab tanpa bebas. Meski terkadang ayah mertua memiliki temperamen yang buruk, terkadang akan mempersulitkan aku, tapi juga tidak akan membuatku merasa malu. Saat baru saja berjalan keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi, seluruh tubuhnya dipeluk dan berjalan ke arah tempat tidur. Albert baru saja meneleponmu. Setelah meletakkan Kina di tempat tidur, Ezra menyerahkan ponsel kepadanya. Kina menggeser layar kunci dan melihat panggilan yang tak terjawab. "Aish, kenapa kamu tidak membantuku untuk mengangkatnya?" Kemudian mengatakan kepadanya bahwa aku sedang mandi. Tentu saja, Kina tidak mungkin menyuruh Ezra untuk mengambil ponsel kepadanya saat dirinya sendiri sedang mandi.
Ini adalah urusan pribadimu, aku tidak akan mengangkatnya dengan sembrono. Ezra berkata dengan suara dingin dan dalam, kalau begitu kamu pergi mandi, aku akan mengobrol dengan Albert sebentar. Kina melambaikan tangan pada Ezra, kemudian menelepon Albert. Panggilan itu terhubung dengan cepat, kemudian terdengar suara Albert yang ambigu. Kina, apa yang baru saja kamu sibukkan, sehingga tidak menjawab panggilanku? Sibuk mandi. Oh, ternyata sibuk membersihkan tubuh agar bisa membiarkan serigala besar yang jahat memakan kamu. Wow. Setelah selesai mengejek dengan penampilan yang seperti pelacur, Albert mengangkat tangannya dan menutupi bibir merahnya sambil tersenyum ambigu. Dasar kamu penyihir, ada masalah apa sehingga membuatmu mencariku? Aku akan menutup telepon jika tidak ada masalah. Kina membelalakan matanya, kemudian berkata dengan marah. Kina, jangan marah, kakak mencarimu ingin membicarakan masalah yang penting. Albert berkata dengan santai, menjernihkan tenggorokannya, nadanya tiba-tiba berubah menjadi serius. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu sudah mengenakan piyama seksi yang aku berikan kepadamu malam ini? Tidak, bahkan memukulku sampai mati, aku juga tidak akan mengenakan pakaian seperti itu. Wajah Kina memerah, kemudian berkata dengan nada dingin. Aku bilang kenapa kamu begitu keras kepala, Albert berkata dengan suara cemas. Cinta seperti mendayung perahu ke hulu, jika berhenti untuk bergerak maju, perahu akan mundur. Bukankah cinta yang kamu harapkan merupakan cinta yang kuat? Ini sama seperti sekarang, kondisi pernikahan kalian sekarang seperti segelas air putih. Jika ingin mengubahnya menjadi segelas alkohol yang kuat, kamu harus mengandalkan usahamu sendiri. Apakah kamu sudah tahu? Hais. Kedepannya jika tidak ada drama yang bisa diterima, Albert bisa menjadi pembawa acara yang lembut dan ramah di film emosional. Demi kebahagiaan serta kesenangan seks sahabatnya, Albert benar-benar sudah bekerja keras. Kina dihipnotis oleh Albert hingga sedikit tergoyah, tapi Kina tetap menolak. Aku tidak mau, aku. Aku tidak berani, kalian berdua sudah merupakan suami istri, kalian sudah tidur bersama, apalagi yang masih membuatmu tidak berani. Albert mengangkat gelas alkohol kristal yang berkaki tinggi ke bibirnya, mencicipinya seteguk dan tiba-tiba muncul sebuah ide, kemudian segera berkata, coba kamu lihat apakah ada alkohol atau tidak. Kamu pergi minum segelas alkohol, kemudian memanfaatkan alkohol untuk mendapatkan keberanian dalam mengganti piyama seksi dan menjatuhkan Ezra. Jika kamu masih merasa malu, kamu bisa mengenakan pakaian dan celana dalam yang seksi. Kina, kakak merupakan sahabatmu. Jika percaya padaku, kamu baru bisa mendapatkan kebahagiaan. Aku pasti tidak akan menipumu. Pergilah. Semangat, kenapa pernikahan tidak diselenggarakan dengan besar? Orang-orang yang ada di belakang pasti akan mengatakannya.